Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya sehat, kuat, dan sukacita. Jumpa lagi bersama kami di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Adirja Adipara, Minggu tanggal 6 Juni 2021 bersama saya Budaya dan Saya Purita dan Kak Mika dan Mas Duta. Adik-adik, untuk mengawali ibadah pada minggu hari ini, kita pujikan lagu dengan pujian Oh Betapa Indahnya. musik. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan sejatuhkan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat akan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kamu dapat di kepala harum dan sejatuhkan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat akan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menghadap kehadirat Tuhan dulu dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Dayat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu yang mau mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Pimpin dan bimbing kami ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, mari persiapkan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35 dengan tema dipanggil untuk menjadi saudara. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online GKJ Adireja Adipala. Minggu ini tanggal 6 Juni 2021. Hari ini kita akan bersama belajar dari sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan percayakan pada kami untuk kami boleh berhimpun. Meski ketika kami berhimpun kami harus menjalani di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini ya Tuhan, dalam kuasa Roh Tuhan, kami Tuhan satukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus, kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang hari ini akan kita baca bersama seperti yang telah Pak Pendeta sampaikan tadi, terambil dari Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Sudah ketemu adik-adik? Kita akan membaca bersama ayat ini. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian adik-adik sabda Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan tadi mengisahkan ketika Tuhan Yesus ada di sebuah rumah di mana ada orang yang sedang menderita sakit kerasukan, dan Yesus menyembuhkan. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus bercakap dengan beberapa orang. Rupa-rupanya ada ibu serta saudara Tuhan yang datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Mereka berada di luar dan mereka menyuruh seseorang untuk mengatakan hal itu kepada Tuhan. Tetapi ketika orang-orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus mengetahui bahwa ibu serta saudaranya ada di luar untuk menjumpai Tuhan, orang-orang ini pun berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saudara dan ibumu ada di luar mencari engkau." Tetapi ketika orang-orang yang ada di sekitar Tuhan menyampaikan hal ini kepada Tuhan Yesus, mereka justru terkejut dengan
Jawab yang terlontar dari Tuhan Yesus Kristus melalui sebuah pertanyaan, yaitu, di manakah saudaraku? Dan juga, siapakah saudaraku? Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah siapapun yang setia melakukan kehendak Allah, dialah yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita berada di sekeliling Tuhan Yesus, kemudian kita mendengar seruan Tuhan Yesus bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudara Tuhan. Apakah kita juga berharap menjadi bagian dari saudara-saudara Tuhan? Siapa yang ingin? Tunjuk jari. Ada yang ingin menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus? Tentu semua menginginkan. Semua sangat ingin menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Tetapi mari adik-adik kemudian kita bertanya pada diri kita, kalau kita ingin menjadi saudara Tuhan Yesus Kristus, dalam pergaulan kita, dalam permainan kita, masihkah kita kemudian membeda-bedakan teman ketika kita bermain? Ketika kita bermain, masihkah di dalam diri kita membeda-bedakan siapa itu? Tidak ada ya? Puji Tuhan, kalau murid-murid sekolah minggu tidak membeda-bedakan teman bermain. Yang kedua, apakah di dalam hidup dan kehidupan kita, di dalam hidup dan kehidupan adik-adik masih senang rasani menceritakan keburukan yang lain, atau adik-adik senang menuduh orang lain, menyebarkan cerita teman tentang keburukan teman kepada yang lain? Tentunya tidak ada. Tentunya tidak ada. Karena apa? Karena kita ingin menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, oleh sebab itu, hari ini mari kita merayakan syukur. Merayakan syukur karena apa? Karena ternyata kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima rahmat. Yaitu apa adik-adik? Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Lantas, tadi seperti yang Pak Pendeta katakan, kalau kita mau menjadi saudara, mari Pak, adik-adik. Yang pertama, kita harus senantiasa menjadikan yang lain pun saudara. Tanpa kemudian kita membeda-bedakan orang itu seperti apa, orang itu bagaimana, dan sebagainya. Itu ya, yang pertama. Kita harus menjadikan siapapun itu menjadi saudara. Yang kedua, karena Tuhan telah menempatkan kita menjadi saudara, mari adik-adik,
belas kasih Tuhan Allah senantiasa terpancar dan terwujud dalam kehidupan kita. Belas kasih harus menjadi daya yang menghidupi kita. Belas kasih Allah harus terwujud dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, menjadi saudara Tuhan. Berarti apa? Berarti kita harus senantiasa membuka kepedulian. Kalau tadi belas kasih, sekarang kepedulian terhadap siapapun. Jangan sampai kepedulian kita justru tertutup karena kita masih membeda-bedakan orang lain. Oh, orang lain itu seperti saya. Oh, orang lain itu lebih rendah dari saya. Tidak boleh begitu. Menjadi saudara Tuhan artinya menyemai persaudaraan itu sendiri. Jelas adik-adik? Jelas? Yang pertama tadi apa? Menjadikan yang lain menjadi saudara. Yang kedua, selalu mewujudkan belas kasih. Dan yang ketiga, membuka kepedulian terhadap siapapun. Karena siapapun itu adalah saudara yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Selamat berproses adik-adik. Selamat bagi yang masih berhadapan dengan ujian. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Tutup matanya, siapkan hati menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan tuntunan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang di rumah, walaupun dengan ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, jauhkan kami dari yang jahat. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan sekeluarga Tuhan, kiranya Tuhan memampukan dan memberi kesabaran dalam memimpin kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita pujikan nama Tuhan dengan judul Keluarga Hidup Indah. Musik. Keluarga
dikasih Tuhan, kita masih dalam masa pandemi. Kita berharap kita tetap sehat. Oleh karena itu, kita tetap menerapkan 5M. M yang pertama, memakai masker. Cuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik,